Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken Volume 13 Part 3. Di sini kita akan diperlihatkan pemusnahan yang dilakukan Testarossa dan terbongkarnya identitas para primordial di telinga bawahan Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, Jenderal Geist telah terdesak dan mencoba mengulur waktu dengan segala cara untuk menunggu bantuan yang akan tiba. Dan tak lama kemudian, 3 orang badan intelijen bawahan Kondo Tatsuya telah tiba. Mereka juga adalah salah satu dari pasukan Imperial Emperor Order of the Near Guard, yaitu Gordon peringkat ke-64, Balder peringkat ke-38, dan Tips peringkat ke-11. Kekuatan mereka bertiga tentu saja tidak perlu dipertanyakan. Hanya dengan merasakan aroma Testarossa, mereka telah mengetahui bahwa iblis itu bukanlah iblis tingkat tinggi yang biasa. Mereka bertiga kemudian mulai mengelilingi Testarossa dari 3 arah dan menyegel pergerakan Testarossa dengan menggunakan rantai kelas legendaris yang ditempa dengan perak suci. Formasi itu disebut Imperial Sailing Array, Tritunggal yang dapat membunuh monster ataupun iblis tingkat tinggi. Jenderal Geist yang melihat itu sangat senang karena Testarossa akan dikalahkan. Dengan formasi itu, Jenderal Iblis tingkat tinggi sekalipun akan segera musnah. Di satu sisi, Testarossa merasakan nostalgia dengan 3 orang yang baru saja datang tersebut. Testarossa berkata, "Ara, kalianlah yang menghalangiku di masa lalu ya kan?" Ketiga orang itu pun mulai mengingat Testarossa dan sangat panik. Wajah itu, apa kau primordial putih? Tidak mungkin, butuh begitu banyak upaya untuk menyegelnya di masa lalu, tapi dia hidup kembali dengan begitu cepat. Ini tidak mungkin. Melihat mereka dalam kepanikan, Testarossa tertawa dengan tawa jahatnya. Namun, kesatria yang bernama Tips itu pun berkata, "Diam dasar iblis, apa kau lupa kami pernah menyegelmu? Kali ini kami akan menyegelmu kembali dan menghancurkan jiwamu, wahai primordial putih." Testarossa tersenyum dan berkata, "Itu sangat lucu, taktik yang sama tidak akan bekerja untukku lagi." Jadi gini pak, dahulu kala ada peristiwa yang disebut tragedi Danau Merah di sekitar wilayah Kekaisaran. Pada saat itu, ada negara kecil yang ikut Kekaisaran dan ingin melakukan pemberontakan terhadap Kekaisaran. Namun karena negara itu sangat kecil dan hanya memiliki penduduk sekitar 10.000 orang saja, raja kemudian menyuruh para penyihir istana untuk memanggil iblis terkuat yang dapat menuruti permintaannya. Alhasil, para penyihir istana telah berhasil memanggil iblis tingkat tinggi. Namun sayangnya, iblis itu telah merasuki sang putri dan mulai mengamuk. Akibatnya, negara kecil itu pun dimusnahkan. Mengetahui hal itu, Kekaisaran pun mulai bertindak dan mengirim beberapa pasukan terbaiknya. Dan pada akhirnya, pasukan Kekaisaran pun dapat mengalahkan iblis itu dengan berbagai upaya. Darah para penduduk negara kecil itu pun menodai danau yang indah dan membuat danau itu menjadi merah darah. Sehingga peristiwa itu disebut tragedi Danau Merah. Dan identitas iblis itu adalah si primordial putih. Itu adalah hal yang paling menakutkan di beberapa abad terakhir dari sejarah Kekaisaran. Bisa dibilang yang paling tragis dalam sejarah. Dan kita kembali ke cerita utama. Pada saat ini, ketika orang itu mulai mengenakan armor legendaris dari harta Kekaisaran, mereka sangat percaya diri untuk mengalahkan primordial putih itu sekali lagi. Namun betapa mengejutkannya, rantai yang digunakan untuk menyegel Testarossa tiba-tiba terlepas. Dan seketika itu juga, Testarossa telah berada di depan Jenderal Geist dan mencengkram lehernya. Suara retakan tulang pun terdengar. Geist pun lemas dan mati. Ketiga orang itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Bagaimana bisa iblis itu terlepas dari rantai penyegelan dan langsung membunuh Jenderal Geist dalam sekejap. Mereka semua pun gemetar sambil memandangi primordial putih tersebut.
Testarossa berkata, "Bisakah kalian berhenti memanggilku dengan sebutan primordial putih? Namaku sekarang adalah Testarossa. Jika kalian tidak memanggilku dengan benar, aku akan marah." Mendengar hal itu, mereka bertiga pun mulai merinding ketakutan. Tidak hanya mendapatkan tubuh, tapi dia juga telah mendapatkan namanya. Ini seperti Gi Crimson kedua telah terlahir. Mereka merasa peluang mengalahkan iblis ini sangatlah rendah. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk mundur dan melaporkan situasi ini kepada Yang Mulia Kaisar. Pada saat ini, Gordon akan melantunkan mantra sihir teleportasi, sedangkan Balder akan menjadi umpan dan menghadapi Testarossa. Balder mengambil tombaknya dan meluncurkan serangan mendadak pada Testarossa. Namun tiba-tiba, Testarossa telah menghilang dari pandangannya. Dari belakang, Testarossa langsung mencengkram leher Balder dan membekukan jiwanya. Alhasil, Balder pun terbunuh sama seperti Geas sebelumnya. Tips pun sangat panik dan meminta Gordon untuk segera menyelesaikan mantra sihir teleportasinya. Dan pada akhirnya, sihir itu pun telah selesai dan akan segera diaktifkan. Namun sayangnya, sihir teleportasi telah gagal digunakan. Mereka berdua pun sangat panik dan bingung kenapa sihir teleportasinya tidak bekerja. Dan ternyata, Testarossa telah mengaktifkan radiasi anti-sihir untuk menggagalkan sihir teleportasi mereka. Radiasi anti-sihir adalah metode yang digunakan kapal udara Kekaisaran. Dan Testarossa telah meniru metode itu dari informasi yang diberikan Altima melalui jaringan komunikasi. Testarossa kemudian menatap mereka berdua dan berkata, "Beraninya kau mengganggu makan malamku di masa lalu?" Makan malam yang dimaksud Testarossa adalah pembunuhan yang dilakukan Testarossa di masa lalu yang biasa disebut dengan tragedi Danau Merah. Mendengar Testarossa menyebut tragedi Danau Merah yang merenggut banyak nyawa tak berdosa hanya sebagai makan malam untuknya, Tips pun sangat marah. Amarahnya pun membakar ketakutan dalam hatinya. Tips kemudian mengeluarkan pedang cahaya legendaris. Namun segera setelah itu, Altima tiba-tiba datang menyapa Testarossa. Altima bertanya, "Testarossa, kenapa kau tidak segera menghabisi mereka?" Testarossa menjawab, "Maaf membuatmu menunggu lama, Altima. Aku telah bertemu dengan kenalan lama, jadi aku sedikit bermain-main dengan mereka." Di satu sisi, Tips yang dipenuhi dengan semangat yang membara merasakan aroma gadis kecil yang baru saja tiba tersebut. Tips merasakan aroma yang sama seperti Testarossa dari gadis kecil itu. Terlebih lagi, gadis itu melakukan percakapan yang sangat akrab dengan Testarossa, yang artinya mereka memiliki peringkat yang setara. Mengetahui hal itu, Tips pun mulai gemetar. Tips menyimpulkan bahwa gadis kecil itu juga seorang demon primordial. Semangat membaranya tiba-tiba padam seketika. Sedangkan di satu sisi, Gordon telah terpuruk dan menangis. Dia sudah menyadari akan nasibnya. Testarossa kemudian mulai mengaktifkan sihir terlarang, Death Blessing. Segera setelah itu, dalam radius 500 meter, badai kematian yang gas mengamuk. Sihir semacam ini tidak membedakan antara musuh dan rekan. Sihir ganas itu akan memusnahkan semua makhluk dalam jangkauan yang telah ditetapkan. Dan tentu saja, sebelumnya Testarossa telah memberi perintah kepada semua pasukannya untuk menjauh dari jangkauan sihirnya. Alhasil, semua pasukan musuh di wilayah ini pun musnah seketika. 200.000 pasukan dari divisi Magic Chariot atau kendaraan lapis baja yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Geas telah dilenyapkan dalam satu serangan Testarossa. Sedangkan 40.000 pasukan dari divisi Air Combat Flying Corps yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Faraga juga telah dilenyapkan oleh Altima hanya dengan api hitam kecilnya. Tapi, itu tidak berarti perang telah berakhir. Masih ada medan pertempuran lain yang akan terjadi. Sedangkan kepala pasukan Legion Mecha yaitu Laksamana Agung Kalguiro masih belum menyadari situasi di wilayah ini. Mereka saat ini sedang sibuk bergerak maju menuju ibu kota Federasi Jura Tempest. Dan scene pun berpindah di kerajaan Dwarf, di mana tempat Raja Gazel berada. Raja Gazel serta tokoh penting lainnya kini telah menonton layar lebar yang disiapkan Rimuru untuk menonton siaran langsung di medan perang. Raja Gazel telah melihat teknologi kekuatan tempur kekaisaran yang sungguh luar biasa. Namun rasa kagumnya terhadap teknologi pasukan kekaisaran hancur seketika ketika menyaksikan bawahan Rimuru yang bernama Altima dan Testarossa.
kekuatan dua gadis iblis itu benar-benar sangat gila. Sihir api hitam yang disebut Flame of Destruction dan sihir Death Blessing adalah sihir mematikan yang sangat berbahaya dan termasuk sihir terlarang. Sekitar 240.000 pasukan kekaisaran telah dimusnahkan mereka dalam sekejap. Gaziel dan semua orang di ruangan itu pun sangat merinding ketika menyaksikan mereka. Raja Gaziel kemudian memberitahu kepada bawahannya tentang identitas sebenarnya dari kedua gadis iblis itu yang sebenarnya adalah seorang demon primordial. Menurut informasi, mereka berdua dibawa oleh Diablo yang merupakan primordial hitam yang lebih tua dari mereka. Seketika itu juga, semua orang di ruangan itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Raja Gaziel juga mengatakan bahwa selain para primordial, Rimuru juga memiliki Storm Dragon di sisinya. Kekuatan Tempest kini telah mencapai tingkat bencana surgawi. Dan yang lebih penting lagi adalah, tujuan Rimuru bukanlah untuk mendominasi dunia, tapi untuk hidup berdampingan makmur dengan umat manusia. Dan umat manusia sungguh sangat beruntung. Raja Gaziel kemudian memperingatkan kepada semua bawahannya agar tidak sekali-kali memusuhi Raja Iblis, Rimuru. Dan scene pun berpindah di ruang kontrol, di mana Rimuru bersama Benimaru dan yang lainnya sedang mengamati pertempuran dari layar lebar. Rimuru tidak menyangka satu perintahnya saja dapat membuat para bawahannya di medan perang menjadi sangat brutal. Mulai dari Gupta, Gabil, Hakuro, dan yang lainnya telah berubah menjadi sangat menakutkan karena satu perintah itu. Dan pada akhirnya, peperangan di wilayah itu diselesaikan dengan begitu cepat berkat Testarossa dan Altima. Di satu sisi, Benimaru merasa rencana pertempuran yang ia rancang ternyata tidak berarti sama sekali ketika melihat Testarossa dan Altima menyapu sebagian besar pasukan musuh dengan begitu mudahnya. Benimaru kemudian bertanya kepada Rimuru tentang siapa sebenarnya Testarossa dan Altima ini. Rimuru kemudian menjelaskan kepada semua orang di ruangan itu tentang identitas sebenarnya dari Diablo dan ketiga gadis iblis yang dibawa Diablo sebenarnya adalah seorang demon primordial atau iblis leluhur. Rimuru juga menyuruh Diablo yang ada di sampingnya untuk menjelaskan tentang dirinya. Diablo pun mulai menjelaskan tentang dirinya yang sebenarnya, bahwa dirinya adalah salah satu dari 7 demon primordial. Semua orang pun terdiam. Namun beberapa saat kemudian, Benimaru berkata, "Baiklah, aku mengerti. Jadi itu alasan mengapa kekuatan mereka begitu mengagumkan. Selama mereka berada di bawah perlindungan Rimuru sama, kurasa itu tidak masalah." Dan setelah terbunuhnya 240.000 pasukan kekaisaran, Rimuru merasa Testarossa dan Altima telah mengumpulkan jiwa mereka dan diberikan kepada Rimuru melalui koridor jiwa. Raphael kemudian menyarankan untuk membangkitkan beberapa bawahan Rimuru menjadi True Demon Lord. Namun Rimuru menunda saran Raphael. Rimuru ingin berfokus kepada perang yang akan terjadi di sisi lain. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.